Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer bank dulu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GCA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini, baik secara online maupun onsite. Dan hari ini juga kita memperingati hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita manusia yang berdosa. Dan itulah kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan yang tak terhingga? Hanya dengan kita datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan hidup kita setia untuk mengikutnya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa
hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Demikianlah pengakuan iman kita, kiranya selalu menjadi pengingat bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk hadirat Tuhan. Bukan hanya mati di kayu salib, tapi sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menyertai kita setiap saat. Ya Tuhan, tiap jam Engkau menyertai kami Tuhan, dan kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Tuhan tiap jam
menyerahkan hati kami untuk setia mengikut-Mu Bapa. Hanya inilah yang dapat kami berikan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk membalas cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mengerti lagi Tuhan dengan apa akan kami balas setiap kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan rela mati Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan saat ini Tuhan kami datang menyerahkan diri kami akan angkat pujian-pujian kami Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan sertai kami, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, baik jemaat-jemaat-Mu yang datang secara onsite ataupun jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti secara online Tuhan. Dimanapun kami berada, kami semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk petugas keamanan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan akan berkati apa yang menjadi tugas beliau Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan akan ganti dengan berkat melimpah, dengan perlindungan yang dari Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi pekerjaannya begitu juga dalam menjaga keamanan pada pagi hari ini semuanya boleh berjalan dengan lancar. Bapak, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada sukacita hari ini. Amin, puji Tuhan. Mungkin kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tapi kiranya selain bersyukur kita juga bersukacita karena walaupun Tuhan Yesus mati, Tuhan bangkit dan naik ke surga, dan Dia ada selalu untuk kita, menyertai kita, memberi perlindungan dan penyertaan. Amin. Dan apa yang membuat kita ragu untuk tidak mengikut Dia? Tidak ada. Maka mari kita sama-sama katakan, tiada ku ragu lagi Tuhan untuk mengikut-Mu. Walaupun sambil duduk kita boleh sama-sama bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan Yesus. Katakan untuk mengikut-Mu, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Dan penuh sukacita katakan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, badai menerjang pun tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak bahkan badai menerjang, kita mau setia pada Tuhan Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk selamat. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun badai merintang, badai menerjang, kita mau tetap setia dalam Tuhan. Amin.
Dan kiranya bukan hanya kita yang merasakan kebaikan yang dari Tuhan Yesus, tapi banyak orang, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan namanya. Mari sama-sama katakan bahwa Dia sungguh baik, Dia memberikan hidupnya untuk kita, dan saat ini kita boleh bersuka cita karena Dia selalu hidup di dalam hati kita. Dia sungguh baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, mari kita sama-sama melompat bersorak-sorai memuji namanya. Dia menebus dosa kita dan selalu menyertai hidup kita, amin. Dan karena salibnya kita boleh hidup sampai saat ini, karena salibnya kita boleh memperoleh kemenangan, dan karena salibnya kita boleh mendapat segala pengharapan dalam hidup kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena salib-Mu Tuhan kami menang dan kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulih
sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, anak-anak-Mu boleh hidup. Karena salib-Mu Tuhan, anak-anak-Mu boleh menang. Dan kami hidup di dalam pengharapan akan Engkau ya Bapa. Engkau yang sanggup memberikan mujizat, Engkau yang sanggup memberikan pemulihan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu bertumbuh dalam hati dan pikiran kami dan membawa kami untuk tetap selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Begitu juga hamba-Mu Tuhan, Tuhan akan berkati. Kiranya Tuhan akan sembunyikan hamba-Mu ini di balik kaki salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ibu Gembala dipersilakan. Salam. Ada kemenangan? Haleluya. Biar mendung tapi mari. Kiranya kami enggak mendung ya, tapi kira berseri-seri. Kita ada sukacita di hari ini. Ya, sebetulnya kalau orang layatan begitu, hari ini adalah hari kematian daripada Tuhan kita. Nah, bukan Tuhan kita ya. Tuhan kita enggak mati apa hidup? Hidup. Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Kita tahu ya, kematian daripada Yesus itu adalah penting bagi kami. Kebangkitannya juga penting ya. Nah, itulah khotbah saya pagi hari ini, yaitu mengenai 100% Tuhan Yesus manusia,
100% Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, bukti-buktinya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya oleh orang di luar sebagai jemaat Tuhan, terutama dari gereja di tempat ini, jangan ngisin-ngisini ya, enggak tahu ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita beriman senantiasa Dia lahir karena Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Nah, demikian juga pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia setelah menjelma jadi manusia, tentunya dia harus ada di dalam kehidupan sebagai manusia. Tetapi akhir di dalam hidupnya tentunya dia harus orang hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini akan mati, musnah ya. Tadi tidak ada. Demikian juga termasuk Yesus anaknya Maria dan Yusuf. Dia sebagai manusia, dia harus mati. Tetapi matinya bukan ditentukan oleh Tuhan seperti kita manusia biasa. Dia dikirim oleh Allah Bapa. Itu ada gunanya, ada maksudnya. Itu sebabnya dia hidup bukan sampai umur panjang untuk mengelola dunia ini, bukan. Tetapi dia satu hal, tugas daripada Tuhan Yesus itulah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang diperbuat, yang tidak taat kepada Allah pada mulanya. Dan Yesus dikirim ke dunia untuk hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi malam maafkan, di dalam Zoom saya punya HP lobet jadi khotbah ya hampir selesai, tapi karena ya itulah kendala daripada salah satu perantara untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang menyampaikan alatnya enggak benar gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari besar bagi kami, hari kematian daripada Tuhan Yesus. Tapi mari saya mengambil bukan cuma satu ayat dari tentang kematian daripada Tuhan Yesus, tetapi saya ambil dari 4 Injil seluruhnya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau baca jadi sehari nanti saya khotbah ya, makanya saya enggak akan ambil baca semua, cuma nanti saya minta tolong buat Mas Jum ya, itu sebab meloncat-loncat. Tapi yang saya baca itulah dari Matius. Bapak Ibu sudah saya terangkan, Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ini yang disebutkan Injil. Injil itu adalah kata dari euangelion. Itu artinya kabar baik. Jadi dari 4 Injil ini mengabarkan kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau memberitakan tentang Yesus, kebaikan daripada Tuhan Yesus, kabarkan itu dari 4 Injil ini. Nah, jadi ayat-ayat yang lain-lain itu mendukung di dalam hal 4 Injil ini. Nah, tetapi hal-hal tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus mulai lahir sampai mati, sampai kebangkitannya, sampai dia ada di dalam surga, dan sekarang dia berdoa buat kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan mereka yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bangga punya Allah, punya Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Dan Tuhan Yesus yang rela, anaknya yang tunggal mau dia disalibkan. Kalau saya sebagai manusia, biarpun dari jelmaan apapun ya, kalau kira-kira disiksa, caci maki, diolok-olok dan sampai dia dibunuh, dia rela. Kalau saya enggak ya. Kira-kira sebagai manusia kita berontak, kita mesti menghalang-halangi kalau ada orang yang mau membunuh kita, mau merencanakan pembunuhan bagi kita, tentunya kita akan betengi itu supaya enggak jadi, kan seperti itu. Ya, itu manusia biasa, tapi kita lihat Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Ya, pagi hari ini akan saya perlihatkan apa yang dilakukan oleh manusia Tuhan Yesus pada waktu dia mendekati di dalam
kematiannya. Kita akan baca ini seluruh di dalam Matius. Karena apa? Karena Matius ini ditujukan kepada bangsa Yahudi. Tulisan daripada Rasul Matius ini ditujukan kepada bangsa Yahudi. Dan itu sebabnya mendetail banget ya, untuk menunjukkan pada bangsa Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah juru selamat ya. Dan juga dia terbukti sehari-harinya mereka itu melihat bahwa dia manusia. Dan itulah perlu pembuktian di dalam Injil Matius. Itu sebabnya dimulaikan dengan silsilah dan lain sebagainya. Itu karena untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia, lahir, dan demikian juga di akhir di dalam buku Matius. Di situ ada tugas di mana yang harus dilakukan oleh manusia setelah Yesus naik ke surga. Kita akan baca dan saya langsung uraikan, nanti Bapak Ibu Saudara kalian boleh baca seluruhnya di rumah ya, karena tidak ada waktu untuk baca ini untuk acara seperti pada saat ini. Di sini dikatakan Yesus mati, itu di Matius pasal yang ke-27 mulai ayat yang di sini dikatakan mulai ayat 43 sampai ayat berapa itu ya, itu habis, tapi saya akan baca demikian mungkin. Ya, kalau nggak pakai alat ini di dalam Yesus mati ya, di situ dikatakan maka dari jam 12 kegelapan enak bayang-bayang maafkan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3 ya. Jadi di daerah Yesus disalibkan itu di daerah di Yerusalem di sekitar Bukit Tengkorak, di situ terjadi kegelapan mulai jam 12 sampai jam 3 sore ya. Ini soalnya terjemahan bermacam-macam, jadi ada yang mulai jam 9 sampai jam itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dunia itu bulat. Jangan dipersoalkan tentang jam bulat. Jadi mungkin yang menerjemahkan itu dibuat jam di sini, tetapi dia kalau dihitung jam di sana mungkin di sini itu masih apa? Masih jam 9 mungkin ya. Jadi kalau di sana jam 12, di sini ini. Jadi di timur tengah di sana. Jadi ini adalah waktu-waktu di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dihitung di sini mungkin masih pagi begitu ya. Nah, jadi ada orang mempersoalkan karena terjemahannya kok enggak sama ya. Ada yang jam 9 kok ada yang jam 12 yang bener nih. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan bahwa waktu itu tidak sama di dalam dunia, dan yang menerjemah ini adalah banyak orang ya, berkumpul bersama-sama dan untuk merundingkan terjemahan yang betul yang mana. Nah, itu mungkin di Alkitab di belahan bumi yang lain itu jamnya mungkin lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian di sini dikatakan terjadi kegelapan. Bapak Ibu kalau baca seluruhnya di situ, maka di situ ada kejadian-kejadian mujizat keajaiban yang belum pernah terjadi. Ada seorang yang mati, kalau di pewayangan itu ada goro-goro ya. Jadi ada seorang yang mati yang terkenal, biasanya ada bumi gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Seperti itu adalah versi Hindu ya. Tetapi saya akan bawakan bukan yang seperti itu, tetapi di sini adalah firman Allah yang mengatakan Alkitab adalah kaidah mutlak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan baca seperti apa yang kita ada. Kemudian di situ dikatakan ya, kira-kira jam 3
Ya, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus, di situ bukan Eli Eli tapi Eloi Eloi. Ya, ini kata dari apa? Terjemahnya di situ sudah diterjemahkan sama. Di Markus juga Allahku Allahku, di ini Allahku, tapi ditulis kok Eli sing satu Eloi. Ya. Bapak Ibu tahu, ini asal daripada Eloi, Elohim. Elohim itu Allah, I itu ku. Ya. Jadi kalau kita punya harta benda itu milikku, aku. Nah ini yang dikatakan itu milik daripada Yesus, itulah Allahku Allahku. Sama Bapak Ibu dan saya kalau menyebut Allah. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita kembali. Eli Eli lama sabachthani, ya. Jadi Eli, ini makanya di situ yang mendengar, orang yang mendengar di situ katakan Eli ki opo. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum berseru ini sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah manusia. Jadi dia sambat kepada Allahnya. Ya. Tentu, seperti saya kalau sakit ya biasanya saya sambatnya, aduh Tuhan Yesus, ya tolong saya, ya Bapa, Allahku Allahku, ya saya seperti itu. Tuhan Yesus pada waktu itu, dan bukti bahwa dia itu manusia di Yohanes, ya di Yohanes di situ disebutkan di Injil Yohanes bahwa dia itu manusia. Itu sebabnya dia mengatakan waktu dia disalibkan kehausan siang, ya bolong, itu mungkin secara manusia dia haus. Makanya dia mengatakan aku haus. Di dalam Injil Yohanes disebutkan itu aku haus. Dan setelah itu baru dia mengatakan ini. Ya. Baik, untuk kita baca di dalam buku Markus ya, jadi perbandingannya. Kalau di Matius ini Eli Eli, tapi kita baca di dalam Markus, di situ kita baca di dalam Markus itu sama persis, cuma bedanya ya di situ. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34. Saya minta tolong Mas Dumarno. Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, jadi tahu ya, jadi sama. Jadi di Injil Matius Eli Eli, kalau di sana Eloi Eloi Eloi. Nah Elohim, dan I itu adalah ku, kata akhiran ku, berarti milik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan tadi pada waktu di dalam Yohanes, dia mengatakan aku haus, menunjukkan bahwa dia itu haus adalah manusia. Bapak Ibu tahu bahwa kita manusia ada haus, ada lapar, ada keinginan secara badan ini. Demikian juga Tuhan Yesus, dia ngantuk, tidur, ya, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia biasa. Itu Tuhan Yesus melakukan karena dia manusia. Itu sebabnya pada waktu dia ada di salib, dia mengatakan aku haus, kemudian dia sambat kepada Bapaknya. Banyak orang mengolok-olok pada waktu itu karena Tuhan Yesus sebelumnya sudah mengakui bahwa dia adalah anak manusia, dia anak Allah. Bukan Yesus yang mengatakan pada waktu itu, ya, tapi orang-orang itu mengatakan, lah kamu kan anak katanya kamu Allah, kamu anak Allah. Ya. Tuhan Yesus bukan mengatakan iya aku enggak, ya. Itu kamu yang mengatakan, ya. Dan Tuhan Yesus memang dia adalah anak Allah karena manusia mengakui pada waktu itu, biarpun mereka mengolok-olok dan lain sebagainya, tetapi dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, dialah anak Allah. Nah itu sebabnya dia waktu dia sambat sama kepada Bapaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
pada waktu Tuhan Yesus menyeru yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia kecapean, dia rasa menderita banget ya. Semalaman mungkin dia sudah tidak tidur pada waktu itu, disiksa sampai paginya, dicambuk dan lain sebagainya. Dia terima, dia dikasih mahkota duri, ya, diolok-olok karena dia mengaku sebagai raja di atas segala raja. Tetapi kita lihat manusia Yesus pada waktu itu tidak bergeming, dari mulutnya keluar apapun kecuali justru dia mengampuni kepada semua orang. Siapa yang bisa mengampuni manusia? Hanya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa minta maaf satu dengan yang lain, kita mengampuni satu dengan yang lain, tetapi pengampunan total, kita bisa lepas daripada dosa, itu hanyalah Allah yang bisa mengampuni. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di dalam, kita baca, minta tolong Mas Jumarno baca di dalam tentang pengampunan itu di dalam Lukas ya, 23. Ayat 34 ya. Lukas 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus diolok-olok, dicaci maki dan lain sebagainya karena dia tidak bisa minta tolong kepada Allahnya, dan dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan untuk membalas dendam atau meminta pertolongan kepada Bapaknya supaya orang-orang itu dimusnahkan atau dihukum dan lain sebagainya, enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Karena maksud pertama Tuhan Yesus datang di dalam dunia itu untuk mengampuni manusia, supaya manusia bebas dari dosa. Itulah sebabnya dia rela mati menjadi domba Allah. Di dalam perjanjian lama, di dalam buku Taurat, orang bisa diampuni dosanya oleh Allah, itu satu jalan harus mengorbankan darah. Itu adalah riwayat dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka diampuni, mereka bisa keluar daripada tanah perhambaan itu karena mereka menyembelih domba untuk dipersembahkan menjadi korban karena dosa. Tetapi itu tidak kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang diampuni itu adalah kita manusia dengan Allah, supaya kita bisa berdamai lagi dengan Allah. Itu sebabnya memerlukan domba yang sempurna, domba yang benar-benar itu bisa menyucikan darah daripada manusia. Diperlukan tentunya manusia. Siapa manusia di dunia yang mau dikorbankan, mau disembelih? Bapak Ibu tahu? Kita berkorban buat teman, buat saudara, bahkan untuk anak kita sendiri, kita disembelih begitu? Tentu tidak ada. Hukum di dunia tidak ada. Nah, kita harus saling mengasihi, kita saling menghargai, enggak ada orang berkorban sampai mau disembelih karena anaknya, karena saudaranya. Tetapi Tuhan Yesus rela untuk menebus segala dosa manusia, kejahatan manusia yang ada di dalam dunia ini, supaya musnah, supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, kita bisa minta ampun kepada Tuhan dengan perantaraan tentunya yaitu darah yang telah dikorbankan, itulah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang bisa mengampuni. Bapak Ibu kalau kita baca seluruhnya di dalam 4 Injil, bisa mengerti bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dia mengatakan mengampuni salah, dia Allah.
dia minta tolong kepada bapaknya karena dia manusia, salah. Serba nggak ada yang benar pada waktu itu. Tapi kita lihat Tuhan Yesus dengan sabar. Dengan sabar dia melakukan tugas itu. Di dalam penderitaan yang seperti itu, dia jalankan tugas itu dan taat kepada bapaknya. Apa yang diperintahkan bapaknya, dia lakukan. Demi untuk manusia, itulah kita Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal nanti ada di dalam surga. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang kita peringati. Itulah pengorbanan daripada Yesus manusia yang mati rela untuk menebus manusia supaya kita ada di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan sehari-hari kita bisa minta ampun kepada Tuhan dengan bebas. Kita enggak usah menyembelih domba lagi, karena domba satu itulah Yesus yang sudah disembelih. Itu pengganti daripada domba, sapi dan lain sebagainya yang setiap mungkin hari kita akan sembelih kalau kita belum ada Yesus yang menggantikan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi manusia. Dia kirimkan Yesus sebagai pengganti daripada domba, sapi dan lain sebagainya yang harus kita persembahkan setiap harinya kalau kita berbuat dosa. Puji Tuhan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya kami benar-benar Yesus berhak mengampuni semua manusia. Puji Tuhan. Dan demikian juga kalau kita lihat pada waktu akhir di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus di atas salib bukan saja mengampuni kepada manusia-manusia, tetapi dia menginjil Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengabarkan bahwa dia tinggal di surga. Itu pada waktu dia disalibkan bersama dengan penjahat-penjahat di kiri kanannya. Apa yang jadi dengan dua orang ini? Sama-sama penjahat. Mungkin dia pembunuh manusia sampai dia disalibkan. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah membunuh manusia. Dia tidak pernah berbuat hal yang jahat. Dia disalibkan bersama dengan penyamun penjahat di kiri kanannya. Dua orang ini bertentangan. Yang satu membela Yesus, yang satu menyalah-nyalahkan Yesus. Tetapi yang satu, dia mengakui, aku ini orang berdosa. Patut aku disalibkan, patut aku mati. Tetapi Yesus, dia adalah orang benar. Kenapa dia mesti disalibkan? Kenapa dia harus mati seperti kita? Dan yang satu ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, dapat pengampunan daripada Tuhan Yesus. Bahkan dia, oleh Tuhan Yesus, dikatakan di dalam firman Tuhan, bersama-sama hari ini kamu masuk di Firdaus. Kita baca di dalam ayat yang terakhir ini di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Tuhan Yesus mendamaikan orang dua ini tadi ya. Di atas kayu salib dia masih sempat membuat manusia bisa masuk surga. Kalau tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka, di antara penjahat ini, yang satu terus terang dia mengecek dan dia tidak percaya kepada Yesus, dia akhirnya akan masuk kematian yang kekal selama-lamanya. Dan kami pastikan dia sekarang ada di neraka sana. Tetapi yang satu, karena mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itu juga Yesus disalibkan, Yesus mati, maka dia akan bersama-sama dengan Yesus itulah ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Ini adalah kata-kata firman yang kita baca, kita bawa pada saat ini di dalam memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Semuanya ini adalah firman Allah. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Mari kita lakukan. Selama kita masih ada dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus itu manusia. Itu sebabnya dia harus mati, disembelih menjadi domba Allah. Ya, jadi menjadi itu adalah pengganti daripada domba, kambing, apapun yang kita korbankan setiap hari kalau kita berbuat dosa. Itu menurut di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus menggantikan itu semuanya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya besok minggu kita berbondong-bondong dan kita bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, apa kelanjutan daripada kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari disebutkan Jumat Agung. Apanya yang agung? Kita hari duka, ya, Tuhan Yesus mati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlihatkan bahwa Yesus yang mati disalibkan, yang dia yang mau mati menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia pada waktu itu masih sempat membawa seorang penjahat masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Haleluya, lakukan itu firman Tuhan. Sebelum mati, nggak tahu kita kapan mati. Menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Rebut itu manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang apapun, kita doakan mereka supaya mereka benar-benar masuk surga. Dengan jalan satu-satunya keselamatan di dalam dunia tidak ada. Di dalam buku Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kiranya Tuhan akan menolong kami senantiasa setia taat kepada Tuhan. Seperti Yesus pada waktu dia disalibkan, taat sampai akhirnya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat ke-30. Saya minta tolong buat Mas Jum. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus setelah melakukan semuanya di dalam dunia, apapun perintah dari Bapaknya, termasuk memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan muridnya Yohanes menjadi rasul dan tersebar kemana-mana. Mereka mengabarkan Injil, mengabarkan baik. Itulah termasuk kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Kalau saat ini kami ada di dalam gereja, kami percaya kepada Yesus seperti pernah firman Tuhan dibawakan oleh anak saya, Andri. Ya. Kiranya kami enggak ceten, enggak medet. Mari kita kabarkan. Kabar baik itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi semua manusia yang ada di dalam dunia ini perlu keselamatan. Seperti Tuhan rela berkorban sampai mati taat kepada Bapaknya. Itu semuanya karena manusia yang berdosa. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Mari kiranya selama kami masih hidup, kita pakai hidup kita ini demi kebaikan dan demikian juga untuk keselamatan manusia. Mari di antara saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus, mari kita rebut mereka dari api neraka. Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu. Kalau dia tidak rebut itu jiwa yang satu di sebelahnya, itu dua-dua akan masuk neraka. Tapi puji Tuhan, waktu yang singkat Yesus pergunakan sehingga manusia ada di dalam keselamatan karena pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hari ini mari kita peringati hari ini untuk mengenang betapa Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang sengsara
tetapi dia tetap berdoa buat kita semuanya. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari pagi hari ini di bulan April ini, besok Minggu karena bertepatan dengan hari Paskah, ya, hari sukacita karena kebangkitan daripada Tuhan. Jadi perjamuan kudus, ya, kita jadikan satu dengan sekarang. Jadi untuk setiap bulan kami adakan untuk memperingati kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus, kita jadikan satu pada hari ini. Kami bersama-sama akan menikmati dan kita akan pakai perjamuan kudus pada hari ini. Benar-benar kami memperingati Tuhan kami yang begitu mengasihi kepada kami, sehingga kami bisa merasakan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kita cuma berkata katanya si A, si B dan lain sebagainya. Dia sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan katanya. Tapi mari kita akan alami sendiri secara pribadi. Kesembuhan ada, berkat Tuhan dicurahkan, keajaiban mujizat terjadi. Itu semuanya kita alami karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan taat pada firman Tuhan. Dan sampai kapanpun kiranya kami akan mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan itulah benar-benar Tuhan. Yesus adalah Allah yang kuasa, yang senantiasa menjaga, melindungi kepada kami sekalian. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama ambil perjamuan kudus pada saat ini untuk memperingati betapa Yesus mengasihi kepada kami dan taat kepada perintah firman Allah di dalam kehidupannya sampai dia ada kematian di dalam dirinya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini untuk mengenang betapa cintanya Allah kita kepada kami, merelakan Yesus untuk mati, merelakan Yesus untuk menderita. Sejak lahir, kehidupannya adalah bukan kehidupan orang biasa, tetapi dia manusia biasa dan dia ada di dalam kehidupan. Sejak lahir, dia melakukan adat istiadat di dalam lingkungan keluarganya. Apapun yang dilakukan oleh orang tuanya, dia lakukan. Dan dia taat. Sementara di dalam kehidupannya sebagai Mesias, dia lakukan taat senantiasa kepada Bapaknya. Apapun yang dia lakukan di bait Allah, apapun yang sehari-harinya dia ibadah kepada Allah, dia lakukan itu semuanya sampai di dalam akhir hidupnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi dia juga manusia. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya pagi hari ini untuk mengenang betapa kasihnya Allah kepada kita, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Tanpa Yesus yang berkorban, tanpa Yesus mati mencurahkan darahnya, kita adalah tetap menjadi manusia yang berdosa. Bahkan mungkin kami melakukan Taurat yang itu dilakukan oleh nenek moyang kita. Itulah menyembelih hewan-hewan untuk penebusan bagi dosa kita. Tapi puji Tuhan, Yesus menggantikan itu semuanya. Dan kita percaya bahwa Yesus telah merelakan dirinya untuk menjadi domba Allah. Dan keajaiban mujizat itu berlaku pada waktu dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati dan bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus. Dan kiranya benar boleh mengingatkan kepada kita bahwa roti itulah hanyalah lambang belaka, anggur adalah lambang belaka, roti yang tercapek-capek itulah tubuh daripada Yesus, bukan kita yang berdosa. Darah yang tercurah karena dosa, Tuhan Yesus yang mencurahkan. Darah yang sempurna yang dari Allah, jelmaan
istilahnya. Itulah dari roh Allah yang harus dikorbankan untuk kita manusia. Sebab itu pagi ini mari kita bersama-sama akan mengambil perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan baca di dalam firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 23 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Puji Tuhan. Mas Jum kemana? Sebentar saya cari. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai kita langsung saja kita baca dari ayat 23 sampai yang ke-26. Saya baca demikian. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi apa acara ini yang diteruskan sampai kepada kami saat ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Jadi berkali-kali kita akan mengadakan ini, yang terutama kiranya Tuhan akan menolong kami untuk memperingati Tuhan Yesus, dan kita memberitakan bahwa Yesus mati itu untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Sebab itu mari kita akan bersama-sama akan ambil roti dan kita akan pegang di tangan kanan kami. Kita akan pegang di tangan kami dan kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kami menolong kami sehingga roti ini bukan menjadi daging di dalam tubuh kami, tetapi itu memang ya, secara medis tentunya ini akan menjadi sesuatu yang berguna bagi tubuh kami. Dan kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga kita akan berdoa dahulu supaya sucikan, kuduskan baik roti anggur yang kita akan minum. Tidak akan mengganggu kesehatan kami, tetapi justru ini akan menambah juga kesehatan, bahkan yang terutama mengingatkan kepada kami bahwa Yesus mati dan tubuhnya terpecah-pecah. Itu karena kita manusia yang telah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Yesus itu 100% manusia, tetapi dia juga Allah. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh memperingati betapa penderitaan daripada Tuhan kami pada waktu dia menghadapi kematian, dia menghadapi suatu ketaatan yang harus dia lakukan dari Bapaknya untuk manusia yang banyak berbuat dosa kejahatan. Tetapi dia ampuni, bahkan dia membela manusia supaya manusia semua yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh masuk di dalam surga. Sebab itu pagi hari ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roti anggur Engkau sucikan, kuduskan, dan saat ini Tuhan kami hendak makan, kami hendak minum. Semuanya Tuhan boleh mengingatkan bahwa Yesus itulah juru selamat, Yesus itulah Tuhan. Dan saat ini kami makan bersama-sama, kami minum bersama-sama di dalam nama-Mu. Kami serahkan acara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kami boleh bersama-sama saat ini untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Dan kita akan pertama-tama makan roti, setelah itu kita akan minum anggur,
Dan kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Maafkan Bu. Ya. Maaf, saya nggak bisa buka nih. Kasih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan makan roti ini. Pegang di tangan kananmu dan mari kita akan bersama-sama menikmati dan kita akan membayangkan betapa derita Yesus pada waktu dia disalibkan. Sebelumnya dia dicambuk, darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Demikian juga kalau kita lihat mahkota duri di atas kepalanya, tercabik-cabik itu daging seluruh tubuh karena dosa kita manusia. Sebab itu mari untuk memperingati ini kita akan makan bersama-sama. Darah mengucur dari atas kepala sampai ke bawah, tangan dipakukan keluar darah, kaki dipaku keluar darah, demikian juga lambung. Bapak Ibu saudara sekalian, ditusuk, darah mengucur dari tempat itu. Darah, daging tercabik. Kita bayangkan betapa deritanya Yesus pada waktu itu. Kita yang harus melakukan itu. Kita yang harus menyerahkan. Kita bayangkan betapa deritanya Yesus pada waktu itu. Tapi mari Bapak Ibu, kita yang harus melakukan itu. Kita yang harus menyerahkan. Kita bayangkan betapa deritanya Yesus sekalian. Ayo, sekarang bersama-sama kita makan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga setelah Bapak Ibu Saudara sekalian makan, kiranya kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Allah kami, Allah yang Maha Kasih telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita makan roti, mari kita bersama-sama pindahkan di tangan kananmu cawan yang berisi anggur, dan angkatlah tanganmu, dan mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita minum bersama-sama. Karena ku tahu ku telah ditebus. Haleluya. Curahan Haleluya Yesus, haleluya. Oh, syukur. Haleluya. Engkau mati Tuhan. Engkau rela berkorban buat kami. Terima kasih. Engkaulah domba Allah yang sempurna. Engkaulah domba Allah yang dikirim oleh Bapa kami di surga, supaya kami ada di dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Uriada wasika, ya wasika, ya wasika. Uriada wasika, ya wasika, ya wasika, ya wasika. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi keadaan saat ini, sama
Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu yang percaya kepada janji Allah, yang percaya tugas-tugas yang harus diberikan oleh Allah kepadanya, dia lakukan taat sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang ditebus oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Lari dari Tuhan saat ini karena ada ancaman-ancaman. Kiranya kami tidak akan takut. Seperti Tuhan Yesus, itulah Tuhan kita. Dialah contoh utama bagi kehidupan kita. Baik itu secara kata-kata firman Allah yang keluar dari mulutnya. Dan demikian juga kehidupannya sebagai manusia. Dia taat sampai akhir. Hanya ingin supaya kami bersama-sama ada di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Demikian juga tugas ada di dalam pundak kita di dalam dunia. Kiranya kami lakukan kebaikan di dalam dunia supaya nama Allah boleh dipermuliakan. Kami tugas di dalam dunia untuk dunia ini supaya menjadi baik, dan kiranya kami akan lakukan itu di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan berdoa buat diri kami, buat gereja kami, demikian juga yang terutama buat bangsa dan negara, dan buat hari ini, buat hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati semua anak-anak Tuhan dan ada di dalam lindungan pertolongan daripada Tuhan. Kebenaran akan nyata di dalam dunia ini karena kami yang taat dan nyata di dalam apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih hari yang baik, hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terutama hari ini kami boleh memperingati betapa kasihnya Allah Bapa kepada kami. Melalui Yesus Kristus yang telah berkorban, melalui Yesus Kristus yang telah mati disalibkan, maka kami ada pengampunan daripada Tuhan Allah kami. Dan terutama juga Tuhan memberi kesempatan bagi kami. Kami bisa berhubungan langsung dengan Allah kami tanpa perantaraan manusia. Karena kami punya perantara, itulah Yesus Kristus yang telah rela mati buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, terutama jemaat dari gerejamu di tempat ini. Ada senantiasa di dalam lindungan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga segala apapun ya Tuhan yang dialami di dalam dunia ini. Ini semuanya hanya sementara, sebab itu kami boleh akan taat sampai akhir di dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang menguatkan, yang memberikan pertolongan buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga hari ini buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang Engkau baik, Engkau telah tempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia merdeka, Indonesia ada di dalam kedamaian, ada di dalam keadilan, semuanya. Itu karena Allah ada di tengah-tengah negara kami. Engkau pakai Tuhan buat pemerintah dari negara kami. Baik ya Tuhan yang dari tingkat pusat sampai ya Tuhan ke daerah, ke kabupaten, ke kota, demikian juga sampai ya Tuhan ke desa, ke pelosok-pelosok, demikian juga sampai ke RT RW kami. Semuanya ada di dalam perintah daripada Tuhan. Dan pejabat-pejabat yang ada, semuanya ada di dalam kendali Allah Bapa kami yang maha kasih dan maha adil. Demikian juga Tuhan, kiranya boleh dengar-dengaran semuanya, mendengar suara Tuhan untuk menjadikan bangsa dan negara ini adalah bangsa yang sungguh-sungguh dinikmati oleh rakyat Indonesia, termasuk kepada kami sekalian sebagai umat yang ada. Kebebasan yang ada, kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Tuhan buat anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Pakai mereka Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat, bahkan mereka akan mengabarkan bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Dengan caranya mereka ada di dalam tempat pekerjaan mereka masing-masing. Engkau pakai mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa pada saat pandemi ini, di dalam nama Yesus, lepaskan bangsa dan negara ini ada di dalam kekhawatiran, ada di dalam ketakutan. Tetapi Tuhan berharap kepadamu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat-sangat dihargai oleh bangsa lain karena terbebas dari vaksin. Dan mereka ya Tuhan, anak-anakmu boleh divaksin dan terbebas daripada virus ini karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan seluruh jemaatmu Tuhan di tempat ini. Kiranya siap sedia apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang diperintahkan, kiranya kami akan taat seperti kami taat kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini buat jemaat-Mu di tempat ini khususnya. Kiranya senantiasa taat melakukan firman Tuhan, berharap hanya kepada Allah satu, itulah Tuhan kami, Allah Yakub, Allah Isa, Allah Abraham yang kami sembah senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Demikian juga memberkati buat anak-anak-Mu yang di rumah. Dan semua yang mendengar, yang melakukan ibadah pagi hari ini. Engkau berkati semuanya, tidak ada satupun yang terkecuali. Kami tahu Allah kami senantiasa memberkati, melindungi kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perlindungan-Mu di dalam acara dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan gereja ini ada di dalam perlindungan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Surgawi sekali lagi Tuhan. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan kami hendak pulang, berpisah satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan sertai perjalanan anak-Mu masing-masing yang dari gereja sampai ke rumah dengan selamat, ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan. Bahkan limpahkan berkat-Mu, jadikan berkat buat anak-anak-Mu. Kemanapun mereka pergi, Tuhan akan memberkati dan jadikan berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan kami boleh bersama-sama pulang dengan damai sejahtera. Bahkan kami ada di dalam perlindungan, pertolongan, berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, sejahtera, aman, tentram, sehat di dalam Tuhan. Persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silahkan duduk sebentar, mungkin ada pengumuman-pengumuman dari panitia, silahkan. Shalom Bapak Ibu, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.